sebulan yang lalu, aku telah melakukan sebuah kelas online yang aku dedikasikan untuk aku sharing tentang pengalaman dan pengetahuanku mengenai public speaking yang menarik. Nah, setelah kelas berakhir, ada beberapa teman-teman dan peserta yang mengikuti kelasku itu yang tidak serta-merta keluar dari meeting online kami. Kemudian kami berbincang-bincang, kami berdiskusi untuk sejenak mereview apa yang telah kami pelajari pada saat itu. Hingga akhirnya tibalah pada satu pembahasan di mana mereka mengatakan bahwasanya bagaimana ya cara belajar yang efektif dan efisien gitu. Kegelisahan ini ternyata bermula saat teman-temanku itu merasa bahwasanya ketika mereka melakukan sebuah rutinitas dalam belajar, bersekolah, dan berkuliah itu seperti membaca, menulis, kemudian mendengarkan penjelasan dari guru dan dosen, ternyata mereka mengatakan bahwasanya hal itu tidak berbekas pada daya tangkap mereka begitu. Hingga akhirnya menimbulkan satu perasaan bahwasanya aku kalau gitu belajarnya sia-sia dong, aku tidak bisa merecall dari pengetahuan apa yang aku telah pelajari gitu. Nah, ternyata itu aku juga pernah mengalami seperti itu, sehingga aku teringat kembali gitu saat-saat ketika aku pernah pada posisi mereka seperti itu. Nah, ternyata memang hal itu didasarkan pada teknik yang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah dan bangku sekolah, sehingga kita tidak tahu bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien gitu. So akhirnya aku mencari sebuah pengetahuan, aku mempelajari, dan ternyata memang ya teknik itu tidak pernah diajarkan di sekolah dan di perkuliahan gitu. Hingga akhirnya aku menemukan beberapa metode yang bisa aku pakai untuk mengoptimasi caraku belajar dan mempelajari satu buah ilmu ataupun informasi gitu. So, di awal tahun 2024 ini aku berinisiatif teman-teman ya untuk berbagi tentang pengetahuanku tentang 3 teknik belajar yang tidak pernah diajarkan di kampus ataupun di sekolah. Apa aja itu? Yang pertama adalah teknik membaca, yang kedua adalah teknik mencatat, dan yang ketiga adalah teknik belajar. Apa aja itu? So, mari kita belajar sama-sama. Hai, aku Salim Fat'at, aku adalah seorang mahasiswa dan juga menyambi sebagai pendamping dari salah satu anggota DPD Provinsi Kalimantan Selatan, terutama dalam program reses, wawasan kebangsaan, dan sosialisasi perda. Selain itu juga, aku mengekspor diriku dalam dunia public speaking, bidang usaha, dan juga traveling, yang dimana tujuan itu semua adalah untuk mengekspor diriku dan menemukan insight-insight baru untuk menunjang di masa depan. So, mari bertumbuh bersama. Teknik yang pertama adalah membaca. Kita harus mengetahui dan kita tanamkan pada mindset kita bersama bahwasannya buku itu bukanlah satu kitab suci yang wajib kita imani keseluruhan dalam kontennya itu. Buku adalah sebuah kumpulan bit-bit kata-kata, kalimat yang menggambarkan dari pengalaman, pemikiran, dan pengetahuan dari seseorang sehingga dia tumpahkan dalam sebuah karya tulis itu. Sehingga tujuan kita membaca buku adalah agar kita mendapatkan insight baru, pengetahuan baru, dan kita mengetahui bagaimana pola pikir dari si penulis tersebut, sehingga kita bisa dapatkan informasinya agar kita bisa untuk menjawab persoalan ataupun pengetahuan yang kita ingin cari. Teknik yang aku maksud adalah teknik SK3R. Apa itu SK3R? SK3R adalah akronim dari survey, question, read, recite, dan review. Apa aja itu maksudnya? Yang pertama adalah survey. Survey adalah teknik di mana kita sebelum membaca buku, kita perlu mencari tahu insight apa secara garis besarnya atau guideline-nya yang akan dibahas pada buku itu. Sehingga kita perlu mencari dulu nih, resumanya seperti bagaimana. Caranya adalah kita bisa melihat dari daftar isinya atau review dari orang yang telah membaca buku itu, kemudian bisa membaca dari kata pengantar, dan lain sebagainya. Tujuannya apa sih kita perlu mensurvei satu buah buku ini? Agar kita bisa menemukan buku yang tepat untuk menjawab rasa kepenasaran kita atau kuriositas kita dalam mencari ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak menjadi salah baca dan akhirnya menjadi wasting our time atau menghabiskan waktu kita. Yang kedua adalah questioning. Questioning itu adalah di mana kita sebelum membaca buku, kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menunjang kita dalam mencari jawaban pada sebuah buku. Tentu buku yang setebal itu atau sebanyak itu, tidak semuanya yang tertulis pada buku itu akan menunjang apa yang ingin kita cari gitu. Sehingga untuk mengefisienkan, kita perlu membuat sebuah rumusan masalah atau beberapa rumusan masalah yang kita ingin cari insight-nya atau pengetahuannya dari buku itu. Yang ketiga adalah read. Read atau membaca, tentu kita akan membaca sesuai dengan apa yang kita perlukan dari insight yang ingin kita dapatkan dalam buku yang kita akan baca itu. Tentu kamu bisa bebas memilih
bagaimana cara membacamu, apakah membaca cepat atau lambat. Aku pribadi lebih prefer atau lebih suka cara membaca secara lambat. Kenapa? Karena cara membaca lambat itu bisa memberikan aku kesempatan agar aku pribadi bisa memvisualisasikan, menggambarkan dari pengetahuan yang aku dapatkan dari buku itu. Aku bisa membayangkan, oh seperti ini, sehingga aku bisa membangun interkoneksi dari pengetahuan yang aku dapat dari buku itu. Tentu bebas ya teman-teman bisa bagaimana prefernya. Tapi sometimes memang aku akan membaca secara cepat ketika aku menemukan ada beberapa poin yang tidak aku butuhkan atau tidak aku inginkan gitu. Sehingga aku bisa segera mencapai poin mana yang ingin aku serap dari buku itu. Yang keempat adalah recite. Ya, setelah kamu menemukan pengetahuan yang kamu baca pada proses read tadi, kamu kutip pengetahuan yang bisa kita dapatkan ya dari buku itu dalam menjawab questioning atau pertanyaan yang telah kita susun sebelumnya. Tentu ini mengingatkanku pada masa SD ketika kita membaca buku LKS atau buku paket itu, biasanya kita akan membuka LKS atau paket itu saat ada PR atau ujian akan berlangsung. Nah, kurang lebih recite itu seperti cara kita waktu SD zaman dulu gitu. Kemudian yang kelima adalah review. Review adalah pengembangan dari reciting. Jadi kita mereview pengetahuan yang kita dapatkan, hanya saja kita seperti meretell atau menceritakan kembali dengan bahasa kita atau bahasa ya akademisnya adalah parafrase gitu. Sehingga ketika kita memparafrase, kita memberikan kesempatan untuk mengelaborasi dan mengkomprehensifkan pengetahuan yang kita dapatkan dari buku itu. Teknik yang kedua yang dimana aku maksudkan untuk menunjang bagaimana cara aku berproses dalam mengikat pengetahuan yang aku ingin pelajari adalah teknik mencatat. Setelah aku menyadari bahwa betapa berantakannya catatanku ya dalam mengikat untayan pengetahuan yang telah aku ikat pada buku, lembaran, dan lain sebagainya, ternyata aku harus mengupgrade bagaimana caraku mencatat yang efektif dan efisien. Setelah aku mempelajari, ternyata ada dua yang bisa aku pakai tekniknya untuk mencatat. Yang pertama adalah teknik Cornell, yang kedua adalah mind maps. Teknik Cornell memberikanku kesempatan secara bersamaan. Di satu sisi aku bisa mencatat keywords, garis besarnya, kemudian kata-kata kunci yang bisa aku catat. Dan di saat yang bersamaan, aku bisa mengelaborasi kata kunci yang telah aku catat dan bagaimana perinciannya. Sehingga aku bisa benar-benar membayangkan pengetahuan yang aku dapatkan itu secara efektif dan lebih efisien kembali. Kemudian kedua adalah mind map. Mind map memberikanku kesempatan juga bagaimana aku membangun garis interkoneksi tentang pengetahuan yang aku dapatkan. Aku bisa memilah mana garis besar atau batang pengetahuan dan di mana yang ranting seperti itu. Misalkan, ada sebuah pengetahuan tentang buah. Buah adalah batangnya. Nah, ranting-rantingnya adalah misalkan buah manis, buah asin. Buah asin nggak ada ya. Buah manis, buah asam, buah kecut. Mana yang termasuk buah manis? Nah, itu rantingnya kembali. Berarti ada tema besar, subtema, dan sub-subtema. Jadi, teknik dari mind map itu bisa memberikan kesempatan untuk membangun interkoneksi pengetahuan. Teknik ketiga untuk menunjang bagaimana caraku belajar yang efektif dan efisien adalah teknik belajar itu sendiri. Yang aku pakai adalah teknik Pomodoro. Jadi ada kalanya ketika aku belajar, aku merasa rasa kantuk ataupun rasa bosan itu menghampiri diriku, dan itu cukup membuat aku terganggu. Atau kadang satu ketika ada hal-hal yang menyebabkan aku terdistraksi. Apa contohnya? Yaitu ketika aku mengizinkan HP-ku berada di dekat aku, sehingga aku tergoda untuk membuka handphoneku dan cuma sekedar untuk ngecek notif atau mengecek sosial media yang kita berjanji kita akan membuka itu sebentar saja gitu. Tapi pada faktanya ternyata 30 menit telah berlalu. Sehingga apa? Justru waktu belajar kita akhirnya terganggu. Nah, teknik Pomodoro menyuruh kita ataupun menyarankan kepada kita agar kiranya ketika kita belajar, kita fokus untuk betul-betul mengenyahkan semua distraksi yang akan mengganggu konsentrasi kita dalam belajar dengan men-setting waktu-waktu tertentu dan memberikan kesempatan kita untuk berjeda sejenak dalam mengambil istirahat. Contoh misalkan, anggaplah saja kita telah mensimulasikan atau membuat sebuah settingan waktu belajar bahwa kita akan belajar dalam waktu 60 menit. Maka selama 60 menit itu kita tidak boleh mengizinkan sedikit pun distorsi yang akan mendistraksi ataupun mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. 60 menit udah full kita pay attention terhadap kita punya belajar gitu. Jadi handphone kita matikan notifnya atau kita enyahkan sebentar gitu kan. Nah, kalau aku pribadi memang biasanya dalam belajar yang menggunakan teknik Pomodoro ini, aku akan menyeting waktuku antara 60 menit sampai 120 menit gitu ya. Jadi 1 sampai 2 jam
dan aku belajar full pay attention, dan aku mematikan notif handphone kecuali telepon. Sebab ketika misalkan aku matikan telepon, ya itu akan mengganggu pekerjaanku, karena aku juga sambil bekerja kan, sehingga aku khawatir ketika ada satu project aku tidak siap atau tidak sigap gitu, atau barangkali kalau orang tua aku butuh satu pertolongan sehingga aku bisa segera sigap ya ketika mereka menelpon aku gitu. Nah, kemudian aku setting setelah 60 menit atau 120 menit aku telah belajar, aku sediakan waktu misalkan 10 menit sampai 20 menit untuk ya aku istirahat. Apa yang aku lakukan? Ya terserah, mau aku scroll HP atau scroll media sosial atau sekedar muter-muter nggak jelas gitu. Ya terserah aku selama 20 menit itu. Nah, Pomodoro itu seperti itu. Dan biasanya aku juga ditemani oleh music yang relaxing sehingga aku bisa benar-benar menikmati waktu belajar pun seperti itu. Nah, itu adalah teknik Pomodoro. So, demikianlah teman-teman caraku untuk menemukan metode belajar yang pas yang ternyata tidak diajarkan di kampus ataupun di sekolah ya. Sehingga metode belajarku itu cukup membantu aku untuk mengoptimasi, kemudian membuat aku lebih berkembang kembali sehingga aku dapat mengikat pengetahuan menjadi lebih efektif di dalam otak. So, demikianlah teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya di mana kita bisa tumbuh dan berkembang bersama aku, Salim Fatah. Cheers, bis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.